Hai, selamat datang di New Teret Channel. Ini adalah pesan penting untuk kamu. Pesan penting ini bersifat timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton ini bisa resonate untuk kamu. Kapan kamu tertarik untuk nonton video ini, maka itu adalah saat yang tepat kamu butuh pesannya, oke? Dan juga pesan penting ini semacam pengganti ya untuk pesan intuitif, karena aku ngerasa intuitif aku masih off ya, masih sedikit terganggu karena aku juga ngerasa aku sering panas dalam, kemudian aku juga sering sakit belakangan ini, dan karena cuaca juga, kemudian aku juga ada jadwal pribadi, kemudian personal reading dan lain-lain. Jadi aku ngerasa intuisi aku lagi nggak bisa diandalkan untuk saat ini untuk bikin pesan intuitif, oke? Jadi aku ganti ke pesan penting. Kita akan tarik guidance atau pesan-pesan penting dari kartu tarot untuk kamu. Dan untuk video kali ini aku akan bikin video untuk zodiak Leo. Jadi kita langsung aja Leo. Tenang aja, ini formatnya berbeda dari video biasanya. Kita akan tarik 3 kartu nanti. Satu kartu nanti khusus untuk melihat situasi finansial kamu, karir kamu mungkin, atau bisnis kamu, atau pendidikan kamu. Kita bisa lihat nanti dari satu kartu. Kita juga akan menggunakan kartu klarifikasi. Kemudian kita juga akan melihat satu kartu untuk situasi asmara kamu, dan satu kartu lagi untuk advice atau saran dari situasi kamu ketika kamu nonton video ini atau timeline kamu nonton ini, oke? Jadi sekarang kita langsung aja untuk Leo. Here we go. Pesan penting untuk Leo. Leo, give them a message. Leo. Leo. Oke, jadi Leo ini adalah satu kartu untuk karir, bisnis, atau finansial kamu, atau misalnya pekerjaan kamu atau pendidikan. Kemudian asmara kamu di sini satu kartu, dan advice buat kamu. Oke. Jadi sekarang kita lihat di sini Leo, kartu pertama ada kartu Five of Winter. Katanya di sini, walk away from dishonest associations, realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness, something that's not worth the effort. Kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini aku ngerasa Leo ada kompetisi yang tidak sehat antara kamu dan rekan kerja mungkin, atau di bisnis kamu, atau kamu merasa bahwasanya ini persaingan bisnis makin sulit ya. Orang kayaknya rela melakukan apa saja agar bisa dapat uang, atau supaya bisnisnya lancar atau menguntungkan. Atau mungkin kamu mengira ini terjadi di lingkungan kerja kamu. Kamu merasa rekan kerja kamu ini terlalu ambisius ya. Ambisiusnya itu nggak kira-kira. Dia mau atau rela ya bikin kawannya cedera atau bikin kawannya celaka misalnya ya, dalam situasi apapun. Bisa jadi celaka dalam situasi fisiknya dia, dalam kondisi fisiknya dia, atau mungkin secara psikologis, dan itu nggak bagus. Ada Five of Swords di sini. I don't like this Five of Winter energy. Basically this Five of Winter also talks about deception. Someone here, possibly seseorang. Five of Winter ini juga bisa berbicara mengenai seseorang yang nggak jujur sama kamu, karena dia mengira di atas angin terhadap kamu, Leo, oke? Jadi mungkin kamu harus lihat ya orang-orang tertentu atau sosok-sosok tertentu di sini yang kamu udah curiga secara intuitif bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah terhadap kamu, Leo, dan mungkin mereka memang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan terhadap kamu, oke? Kita akan klarifikasi kartu ini. Atau mungkin ini ada sesuatu nih yang kamu coba untuk wujudkan ya. Kamu benar-benar ambisi banget untuk bisa mewujudkan ini. Sampai-sampai kamu berpikir untuk rela melakukan apapun untuk mendapatkannya, Leo. Ini khusus untuk situasi karir atau bisnis atau finansial, oke? Dan itu nggak bagus. Contoh, kamu di sini ingin menang tender misalnya untuk bisnis kamu atau perusahaan kamu, atau misalnya usaha kamu. Tapi kamu rela untuk misalnya suap pejabat ini, suap pejabat itu. Ini di sini melakukan sesuatu yang nggak seharusnya kamu lakukan. Kamu tahu itu adalah hal yang negatif, tapi kamu merasa terdorong untuk melakukan itu agar tujuan kamu tercapai. Nah, kartu di sini memberi pesan bahwasanya realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Walk away from dishonest associations.
keluar atau melangkahlah lebih jauh dari segala bentuk asosiasi yang jahat, yang negatif terhadap kamu, karena ketika kamu memulai sesuatu ya dari niat yang tidak baik, hasilnya juga tidak akan baik, Leo. Ingat aja itu, oke? Tapi aku percaya ini bukan energi kamu, aku rasa ini adalah energi orang-orang di sekeliling kamu, oke? Lingkungan kerja kamu. Dan kamu di sini memang disarankan salah satunya untuk walking away from the situation. Coba untuk melangkah keluar sejenak dari situasi itu dan pikirkan apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa kamu toleransi, bisa kamu kompromikan lagi atau tidak. Oke. Why 5 of Winter here? Queen of Wands, mungkin ada di sini sosok spesifik feminine energy atau perempuan di sini yang seperti yang aku bilang tadi terlalu ambisius di sini sehingga dia mungkin sampai rela di sini untuk menjatuhkan kamu. Oke, menjatuhkan posisi kamu di kantor atau di bisnis, sesuatu yang nggak bagus lah. Why 5 of Winter here? 7 of Wands. Oh, okay. More. 6 of Cups. Hati-hati banget di sini, Leo. Ada satu sosok spesifik di sini yang kayaknya benar-benar baik sama kamu, benar-benar suportif terhadap kamu, tapi ternyata dia bisa nusuk kamu dari belakang. Hati-hati terhadap orang ini, oke? Kamu mungkin secara intuitif udah tahu nih, ini orang kayak ada sesuatu yang salah dia lakukannya terhadap kamu. Tapi kamu masih kayak berpikir rasional, nggak mungkin gitu ya. Tapi ternyata aku rasa di sini memang intuisi kamu mengatakan sesuatu yang berbeda, memang mengatakan sesuatu yang benar gitu loh. Oke, dan aku juga menyarankan kamu di sini untuk nggak percaya dengan hal-hal yang bersifat janji kosong. Mungkin seseorang di sini menjanjikan kamu untuk, hey Leo, lu mau nggak masuk kerja di perusahaan ini? Lu kasih aja fee-nya ke gue, nanti lu bisa masuk ke posisi ini. Nah, jika ada di sini seseorang yang menawarkan tawaran seperti itu terhadap kamu, ya, macam makelar gitu ya, makelar kerjaan, makelar bisnis, atau makelar izin, whatever you name it yourself, whatever situation you're in right now. Orang ini tidak seperti yang kamu duga. Hati-hati dengan kemungkinan ini, Leo. Oke? Kita lanjut ke energi asmara kamu. Di sini ada kartu 2 of Winter. Indecision is holding you back. Make the choice that's best for you rather than trying to please others. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Leo, aku ngerasa di sini kamu mungkin berada di antara dua pilihan atau lebih di sini untuk bikin keputusan. Ini siapa yang harus gue pilih nih ya di antara beberapa pilihan yang kamu punya. Ini kita bicara mengenai asmara, oke? Kau takut untuk bikin keputusan yang salah, oke? Kamu takut banget untuk bikin keputusan yang salah karena aku rasa di sini sebagian besar dari kamu pengen hubungan yang long lasting atau serius untuk long haul journey dengan satu individu spesifik di sini. Tapi ternyata kamu belum bisa memantapkan pikiran kamu, memantapkan hati kamu untuk memilih sosok yang tepat. Ini siapa yang gue pengen, oke? Kayak ada ketakutan yang menahan kamu untuk tidak atau nggak bikin keputusan gitu loh. Let's see, why this 2 of Winter here? Okay. Why 2 of Winter here? Oops. Aku nggak ambil itu ya. Seseorang mungkin juga lagi, entah ini kamu Leo atau seseorang yang dekat dengan kamu lagi ada pilihan yang lain di sini. Mungkin nggak cuman kamu aja di sini yang dekat sama dia, juga ada sosok lain dan dia mungkin belum pasti untuk milih kamu sebagai sosok yang akan dia ajak untuk komit atau akan diberikan komitmen di sini. Oke, Why 2 of Winter here? Kamu kayaknya benar-benar mengharapkan sesuatu yang berdasarkan tradisi, oke? Kamu pengen ngelamar dia, kamu datang ke rumah dia. Kalau misalnya kita berbicara dari sudut pandang maskulin ya, mungkin kamu di sini ingin datang ke rumah dia, melamar ke orang tuanya dia, kemudian kalian ingin ketemu kedua belah pihak keluarga di sini,
kemudian kalian pengen mengadakan acara resepsi yang menghadirkan kedua belah pihak di sini, kedua belah pihak keluarga, dan intinya di sini yang sesuai tradisi. Tapi kalian ragu. Aku rasa di sini memang kamu udah bener-bener sampai pada titik dimana kamu mau settle down di sini, Leo. Tapi kamu cuman nggak yakin dengan pilihan kamu sendiri. Oke, kamu nggak yakin dengan pilihan kamu sendiri. Kamu harus tahu salah satu kelemahan kamu, Leo, adalah plan ya. Aku harus jujur di sini, dan itu harus kamu siasati dengan baik. Oke, dan di sini aku lihat sikap plan kamu ini mungkin udah sampai pada titik dimana kamu udah merasa stres mungkin, atau paranoid bisa juga. Di satu sisi kamu pengen bikin keputusan, di satu sisi lagi kamu takut ini orang-orang yang jadi pilihan kamu ini jadi move on dari kamu atau pergi dari kamu. Tapi di satu sisi kamu juga nggak bisa bikin keputusan dalam waktu dekat, karena kamu merasa ini benar-benar keputusan yang besar banget. Tentu ya, ketika kita memutuskan untuk meminang seseorang menjadi pasangan hidup kita, tentunya itu bukan keputusan untuk 5 bulan atau 5 tahun aja, tapi untuk the rest of our life. Di sisa umur kamu bakal sama orang ini gitu loh. Why two of winter here? Two of cups. Aku juga ngerasa di sini mungkin ada sebagian dari kamu yang ada perbedaan keyakinan sama orang ini, atau ada perbedaan tradisi keluarga atau status sosial. Mungkin kalian di sini ngerasa, aduh mbak, gue cinta sama dia, gue sayang sama dia, tapi keluarga gue kayaknya nggak akan beri lampu hijau semudah itu gitu loh bagi kita untuk serius, karena ada perbedaan antara keluarga kita, dan itu juga bisa menjadi penyebab indecisionnya kamu. Oke. Tapi Leo, satu hal di sini yang harus aku tekankan ke kamu, kalau misalnya keluarga kamu ya di sini nggak yakin dengan keputusan kamu, ya harus kamu yang keras dengan keputusan kamu, karena yang menjalani keputusan dalam hidup kamu itu ya kamu gitu loh. Jadi kalau misalnya keluarga kamu gak yakin, tapi kamu yakin sama si dianya, kamu harus perjuangkan dia dan buktikan bahwasanya itu adalah keputusan yang tepat. Tapi kalau misalnya kamu sendirinya juga ragu, artinya ini mungkin kamu memang belum yakin sepenuhnya dengan perempuan atau laki-laki yang kamu ingin pilih ini. Oke, mungkin ada satu individu spesifik di sini yang kamu masih ragu untuk perjuangkan. Ya mungkin karena kamu belum kenal dia lebih jauh mungkin, sehingga kamu nggak punya keputusan absolut untuk memperjuangkan orang ini di depan keluarga kamu. Bagiku sih ya, kalau misalnya aku berhubungan dengan orang yang hubunganku misalnya ditentang oleh keluarganya dia, ya aku bakalan straight to the point aja. Kamu mau memperjuangkan ini atau tidak? Karena aku mau. Kalau misalnya kamu nggak mau, tapi aku mau, dan kamu lebih mikirin keluarga kamu dibanding hubungan ini dan tidak bisa membuktikan apapun, ya aku akan move on dari hubungan ini untuk kebaikan aku dan kamu. Aku pasti akan bilang gitu. Karena kenapa? Hubungan itu nggak gampang. Oke, itu adalah keputusan untuk seumur hidup. Orang ini yang bakalan jadi orang tua dari anak-anak kamu gitu loh, yang akan melahirkan sebuah legacy, oke, atau sebuah warisan untuk kamu ke depannya. Oke. Dan bukan hal yang mudah. Jadi aku wajar aja sih kalau misalnya kamu kayak gini. Cuman kalau misalnya kamu sampai pada titik dimana kamu masih nggak yakin dengan pilihan yang kamu punya ini, ya artinya kamu masih butuh waktu untuk mengenal dia. Kamu jangan sampai takut untuk kehilangan dia, karena kalau misalnya kamu sampai takut kehilangan dia, berarti dia nggak pengen komit sama kamu dong. Kalau misalnya dia beneran pengen sama kamu, doesn't matter how long it takes for you to think about this relationship. Berapapun kamu mau lamanya untuk berpikir ini adalah hal yang tepat atau hubungan yang tepat, dia nggak bakalan pergi. Dia akan terus nungguin kamu, karena dia juga tahu dia akan berakhir dengan kamu. Tapi kalau misalnya kalian sampai mikir, oh gue takut mbak dia move on, berarti lepasin aja dia ya. One more please. Six of Pentacles. Jadi juga ada situasi finansial mungkin di sini yang mengganjal antara kamu dan orang ini, Leo. Oke, mungkin kalian takut di sini hubungan bakal berat sebelah. Mungkin dianya nggak kerja, atau mungkin kamu penghasilannya lebih tinggi dari dia, sehingga
kamu keberatan untuk fully committed to this person. Nah, ketika aku melihat kartu-kartu ini, aku ngerasa di sini ya kalau misalnya kamu belum siap ya jangan dulu, jangan bikin keputusan, jangan mempersulit diri kamu sendiri. Mending kamu fokus ke finansial, bisa jadi juga, oke? Atau fokus ke tujuan kamu dengan orang ini. Kamu pengen orang ini seperti apa untuk kamu, dan kamu pengen tingkat kompromi atau toleransi kamu dengan orang ini sejauh apa gitu loh. Karena ini aku rasa kamu memang pengennya nikah gitu loh. Ini sesuatu yang committed kamu pengennya dengan orang ini. Bisa dengan Libra, Taurus, atau secara lebih umum semua zodiak bisa. Tapi aku akan stop bilang zodiak di sini karena ini adalah general reading. Oke? Kita langsung lanjut ke kartu advice di sini, Leo. Ada kartu The Hermit. Find or be a mentor, take a break from society, a commitment to your spiritual growth. Jadi ini ada kartu di Hermit. Ketika kartu di Hermit ini muncul, aku rasa salah satu pesan semesta untuk kamu adalah bahwasanya mungkin Leo, this is not the right time for you to make the decision. Ini bukan waktu yang tepat bagi kamu untuk bikin keputusan apapun dalam hidup kamu saat ini. Baik itu karir, asmara, bisnis, mungkin kamu pengen resign karena lingkungan kerja yang toksik, jangan dulu. Kamu masih butuh berpikir di sini, kamu masih perlu untuk mengelola informasi yang kamu miliki, kamu masih perlu di sini waktu untuk memikirkan pro dan kontra dari keputusan kamu ini. Karena aku rasa keputusan yang kamu bikin ini bukan keputusan yang kaleng-kaleng, ini memang untuk jangka panjang, oke? Why the Hermit here? Three of Cups. Tell me more. Page of Wands. Queen of Cups. Jika kita berbicara mengenai asmara, mungkin di sini ada sosok water sign, Scorpio, Pisces, atau Cancer yang sangat-sangat bikin kamu nyaman, ya. Tapi aku belum lihat di sini kalian cinta atau ada temperance di sini, oke? Atau ada kartu temperance. Artinya di sini kalian belum ukur dengan baik, ya, tingkat kompromi atau toleransi kalian terhadap orang ini. Jadi jangan sampai bikin keputusan hanya karena kamu nyaman sama dia. Karena dalam pernikahan itu kadang kita ada juga nanti kalanya kita merasa nggak nyaman sama pasangan kita. Nah, apa yang akan kamu lakukan nanti jika kamu merasa nggak nyaman tiba-tiba sama dia? Nggak mungkin dong kamu nggak nyaman sama dia kemudian kamu mau cerai sama dia, nggak mungkin. Atau berpisah, nggak mungkin. Oke. Jadi jangan bikin keputusan hanya karena kamu merasa nyaman. Oke? Karena apapun keputusan kamu ini, ya, dalam hidup itu wajar aja kok kita merasa nyaman dan tidak nyaman, kita ada konflik dan tidak ada konflik, itu biasa aja. Masalahnya adalah kamu udah yakin nggak dengan keputusan kamu ini? Kamu udah siap nggak ambil resiko atau menanggung resiko dari keputusan ini nantinya? Itu advice yang di sini. Coba take your time, jangan terburu-buru, Leo, karena hal yang terburu-buru seperti itu hanya akan menuntun kamu ke hal-hal yang tidak baik untuk diri kamu sendiri, oke? Jadi itu excuse me guys. Jadi itu adalah readingan kamu untuk pesan penting kali ini, Leo. Semoga ini bisa resonate dan bisa kamu aplikasikan ke diri kamu, dan mungkin ada beberapa pesan yang bisa kamu dismiss saja, mungkin nggak cocok. Dan mungkin kita akan segera ketemu di general reading bulan November. Jadi tunggu aja di Nitara channel ini, oke? Dan bye.